itu adalah satu alat yang bisa mendapatkan perolehan suara banyak tanpa kita harus nyawer sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IMP yang ingin bertanya bahwa bagaimana tata cara untuk bisa menang dalam kompetisi ya, karena sekarang ini kan lagi rame pilkada serentak. Jadi di sini banyak sekali sahabat IMP yang menanyakan. Padahal sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Tetapi di sini akan saya bahas singkat tata cara lahir batin. Lahir seperti apa, batinnya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Nah, dari sahabat IMP itu yang pertama bertanya, bagaimana tata cara untuk bisa memperoleh suara yang banyak dalam pencalonan anggota dewan, baik dari DPRD ataupun juga DPR RI, ataupun juga dari gubernur, wali kota, atau bupati gitu ya. Nah, di sini sebenarnya di dalam kompetisi itu diperbolehkan asalkan dengan hal yang positif, yaitu seseorang yang mencalonkan dan berniat untuk bisa amanah, adil, dan bijaksana. Utamanya jujur ya. Nah, di situ ada di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Kalau kita mau mengerjakan secara batiniah, berarti dari jauh-jauh hari kita harus perbanyak baca surat Al-Fat dari ayat 1 sampai ayat 3. Itu doa khusus untuk memenangkan kompetisi. Berarti bisa disebutkan dengan doa kemenangan. Selain dari Quran surat Al-Fat ayat 1-3, ada juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Itu sama juga doa kemenangan untuk bisa memenangkan dalam kompetisi pertandingan, seperti yang mencalonkan dewan, DPRD, DPR RI, bupati, wali kota, gubernur, ataupun juga presiden gitu. Nah, di sini itu secara batiniah ya, kita lakukan dengan sababiah membacakan doa-doa kemenangan. Nah, secara batiniah untuk bisa memenangkan apalagi sih selain itu? Selain itu ternyata tercantum di dalam kitab Miftahul Aliyah ada salah satu alat yang disebut dengan Lisanul Arab Jauhari. Alat Lisanul Arab Jauhari itu adalah sababiah. Itu adalah satu alat yang bisa mendapatkan perolehan suara banyak tanpa kita harus nyawer sana sini. Ternyata sangat luar biasa yang disebut dengan alat Lisanul Arab Jauhari di zaman kekhalifahan itu banyak sekali digunakan untuk memenangkan kompetisi. Dan di dalam Qisas Al-Anbiya bahwa yang disebut dengan Lisanul Arab Jauhari itu bisa melawan musuh dengan tata cara yang bersih, dengan tata cara tanpa harus menyakiti. Karena yang bergerak, yang bekerja itu adalah khodam di dalam alat tersebut. Itu enggak bid'ah, bisa dikatakan alat Lisanul Arab Jauhari itu adalah sababiah. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan kita mau mengejar secara batiniah yang versi 1, berarti kita bisa mengamalkan doa-doa kemenangan. Baik dari Quran surat Al-Baqarah ayat 250 ataupun juga di dalam Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Tetapi kalau misalkan kita sibuk nih banyak kegiatan, tidak mungkin gitu untuk melakukan dan melaksanakan amalan tersebut. Berarti bisa dengan jalan yang lebih mudah, yang sesuai tercantum di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Miftahul Aliyah, bahwa ada satu alat yang bisa memberikan perolehan suara yang banyak. Karena yang bekerja itu dan bergerak itu adalah khodamnya alat tersebut, yang disebut dengan alat Lisanul Arab Jauhari. Karena dulu di zaman kekhalifahan alat tersebut itu sangat luar biasa digunakan untuk melawan musuh-musuh, terus juga untuk memenangkan pertandingan dan juga peperangan oleh kaum-kaum muslimin yang memang ingin mendapatkan kedudukan untuk bisa menyelamatkan rakyatnya.
Nah, itu secara batiniah. Mungkin secara lahiriahnya di sini bisa dengan tata cara sesuai prosedur aturan. Prosedur aturan dengan kita mendaftarkan diri kepada salah satu partai, dan di situ kita harus mempersiapkan dana yang banyak untuk bisa bersosialisasi dan kampanye. Mungkin itu secara lahiriah banyak sekali digunakan oleh calon-calon di Indonesia gitu kan. Tetapi kalau di sini karena memang pertanyaan dari sahabat IMP itu meminta pandangan kepada saya dan juga meminta bagaimana tata caranya. Ya di sini ada 3 cara lahir batin. Dengan cara batiniah ada 2 cara yang tadi saya sampaikan. Yang lahiriah itu sudah pada umumnya banyak orang lakukan dari dulu sampai sekarang dengan menggunakan dana yang banyak untuk bisa memperoleh suara. Tetapi di sini saya sarankan juga kepada semua calon-calon untuk bisa lebih mawas diri, berhati-hati dalam pengelolaan. Karena di dalam pengelolaan untuk bisa mencalonkan menjadi seorang pimpinan itu sangat tidak mudah, karena di zaman sekarang pun juga banyak saling goreng-menggoreng ya. Nah, di sini juga saya sarankan untuk yang muslim nih, alangkah lebih baiknya bisa menggunakan cara batiniah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya money politik. Jadi boleh aja kita melakukan prosedur secara lahiriah, tetapi secara lahiriah pun juga kita jangan sampai ikut-ikutan terjerat ke dalam money politik. Karena dalam money politik itu nantinya bisa saling jatuh atau menjatuhkan satu sama lain. Apalagi sekarang di tahun 2023 ini menjelang pilkada serentak ya, akan banyak sekali isu-isu yang beredar yang bisa memberontakkan hati dan pikiran. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa berjaga-jaga, bisa bermawas diri untuk bisa lebih jernih dan berpikir cerdas untuk menentukan sikap dan keputusan. Nah, kita bahas untuk di dalam Quran surat Al-Baqarah dan di dalam Quran surat Al-Fat yang tadi saya sebutkan. Doa kemenangan, bagaimana sih cara meraih kemenangan dengan kita mengamalkan amalan tersebut? Nah, khusus muslim yang mengamalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 250 dan Quran surat Al-Fat ayat 1-3 itu, kita harus bisa merih kalau Sundanya. Merihnya itu apa? Berarti kita harus bisa berpuasa hajat sambil menunggu pemilihan. Berpuasa hajat itu bisa kita lakukan dengan puasa sunnah hajat atau puasa sunnah Daud. Dan selama kita mengamalkan puasa sunnah hajat atau puasa sunnah Daud itu, kita mengamalkan sebanyak-banyaknya amalan tersebut di setiap bada maghrib, bada hajat, bada tahajud, dan bada duha. Tapi kan di zaman sekarang mungkin masih banyak juga yang sanggup untuk melakukan dan masih banyak juga yang tidak sanggup untuk melakukan karena dengan kegiatan aktivitas yang sangat padat. Berarti kalau misalkan kita tidak bisa mengamalkan amalan tersebut, berarti kita bisa ambil jalan yang tidak bid'ah juga, yaitu jalan yang tepat sesuai yang ada di dalam kitab Miftahul Aliyah yang dengan menggunakan alat lisanul Arab jauhari. Karena dengan kita menggunakan alat tersebut, kita tidak usah repot-repot untuk mengeluarkan dana yang banyak. Tidak usah juga terjerat ke dalam money politik. Karena yang kita cari itu adalah ridhonya Allah. Memang setiap manusia itu kita harus berusaha dulu, berikhtiar, berupaya, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah lebih baiknya kita berusaha, berikhtiar dan berupaya yang diridhoi Allah. Lahiriahnya jalan dengan kita waspada, batiniahnya juga kita jalan, mau ambil jalan yang mana? Yang untuk bisa memperoleh suara yang banyak atas izin Allah. Yang penting untuk semua calon, tekadkan jangan hanya ingin mencari uang, tetapi meniatkan untuk amanah, membela rakyat kecil, membela rakyat-rakyat yang teraniaya. Jadi di sini sebenarnya sangat mudah untuk memenangkan kompetisi kalau niat dan tujuannya baik. Karena kalau niat dan tujuan kita baik, di saat kita berupaya dan berikhtiar, insya Allah akan ada ridhonya Allah. Tetapi kalau misalkan kita niat dan tujuannya hanya untuk mencari kekayaan pribadi, sepertinya tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Contoh
dalam menangnya saja pasti akan selalu diliputi permasalahan-permasalahan yang akan menimpa dirinya. Jadi saya sarankan di sini di dalam kompetisi ini harus main cantik. Jangan pernah ada kecurangan dengan menjatuhkan orang lain dengan fitnah. Karena kalau misalkan kita menjatuhkan orang lain dengan fitnah, na'udzubillahi min dzalik ya, itu jelas apa yang kita lakukan itu tidak akan barokah. Jadi untuk semua calon di sini juga saya sarankan harus bisa membedakan mana yang perlu kita langkah, mana yang perlu kita mundur. Seperti itu. Nah, di sini khusus untuk non-muslim, apakah bisa atau tidak khusus non-muslim yang mencalonkan dengan menggunakan sababiyah yang ada di dalam kitab Miftahul Aliyah yang disebut dengan alat Lisanul Arab Jauhari. Insya Allah bisa. Tetapi bukan dia yang menggunakannya, harus ada orang muslim yang tahu kunci tata cara penggunaan alat tersebut yang akan diijabkan kepada si calon yang non-muslim. Jadi sebenarnya cara apapun dengan batiniah, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kitanya sanggup untuk berspekulasi langsung dengan Allah. Karena berspekulasi langsung dengan Allah itu tidak akan ada yang sia-sia. Apalagi niat dan tujuan kita baik. Di saat kita berspekulasi, pasti akan ada qabulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau niat dan tujuan kita buruk, mau banyak uang bagaimanapun, mau banyak uang sekamar contohnya gitu ya, mau banyak uang serumah, tapi kalau niat dan tujuan kita nggak baik, itu pasti akan habis dengan sendirinya, tidak akan manfaat barokah. Contohnya nih, misalkan ada 2 orang calon misalkan ya yang ingin menjadi pemimpin, yang satu niat dan tujuannya baik tetapi dia berani berspekulasi dengan Allah walaupun dia orang nggak punya contohnya, insya Allah akan ada qabulnya Allah. Asalkan sababiyahnya diikuti dengan cara batiniah memohon dan mengharap ridhonya Allah, mau mengambil dengan amalan atau mau mengambil dengan sesuai yang tercantum di dalam kitab, berarti itu kan tidak bid'ah. Itu sesuai ada sumbernya gitu kan. Tetapi kalau misalkan yang satu lagi kaya raya, punya banyak uang, harta, tetapi dia mempunyai tujuan dan niat yang tidak baik, pasti hidupnya juga nggak akan tenang. Karena apa yang dia dapat dan apa yang dia punya tidak akan manfaat dan barokah. Bahkan di dalam pencalonannya pun juga itu dibarengi dengan hawa nafsu yang bisa menjatuhkan dirinya atas perbuatan dan niatnya yang buruk. Nah, jadi sahabat IMP yang ingin bertanya lebih detail, kemarin insya Allah sudah saya bahas ya, walaupun belum sedetil mungkin. Insya Allah nanti kalau misalkan ada lagi yang bertanya, insya Allah saya akan jawab semampunya saya. Nah, jadi untuk alat tersebut yang tercantum di dalam kitab Miftahul Aliyah itu tidak ada di Indonesia. Karena di zaman kekhalifahan itu memang alat tersebut dibuat di Hadramaut, yaitu di Yaman. Jadi sampai sekarang turun-temurun ya, pembuat alat tersebut itu hanya satu marga, yaitu dari Yaman. Sebenarnya tidak mau ya saya sampaikan ini, tetapi karena banyak sekali sahabat IMP yang menanyakan gitu. Karena kan yang namanya ilmu itu kita nggak boleh pelit ya, jadi harus kita amalkan gitu. Jadi di saat ada yang bertanya ya di sini untuk tata cara mendapatkannya seperti apa, alhamdulillah di periode kebelakang, alhamdulillah saya juga sedikit demi sedikit bisa membantu untuk menjadi perantara gitu kan, untuk menjadi perantara untuk mendapatkan alat tersebut. Dan alhamdulillah atas izin Allah, orang-orang yang melakukan sababiyah dengan menggunakan alat tersebut atas izin Allah banyak yang berhasil. Ada juga yang tidak berhasil, yang tidak sabar menunggu waktu dan selalu mempunyai sifat seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang yang dimintai tolongnya. Jadi sebenarnya gini, keberhasilan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita percaya dan yakin sesuai dengan
yang ada di dalam sumbernya. Dan kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan permudah semuanya dan akan Allah kabul segala sesuatu keinginan kita. Tetapi kalau misalkan kita terus-terusan mempunyai sifat seuzon terhadap orang, apalagi sampai ke Sang Pencipta, ya jelas doa-doa kita itu akan ditangguhkan sampai menunggu kita bisa bertaubat dan bisa tafakur atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi bagi siapapun yang ingin mendapatkan alat tersebut, insya Allah dengan izin Allah, karena memang saya sendiri juga tahu siapa yang buatnya gitu kan, dan di mana, karena itu hanya ada satu di dalam kitab tersebut dituliskan, hanya ada di Hadramaut, yaitu di Yaman. Dan beberapa kali, banyak sekali orang-orang yang menggunakan alat tersebut dengan tujuan dan niat baik, alhamdulillah sesuai dengan cita-citanya. Nah, di sini lalu bagaimana dengan amalan-amalan tersebut? Apakah sama kadarnya amalan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fat untuk doa kemenangan dibandingkan dengan alat lisanul Arab Jauhari? Itu jelas, kalau menurut saya sama. Karena yang satu itu amalan sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Jelas kan Al-Quran itu adalah mujizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkannya, pasti cita-cita juga akan tercapai dan akan dikabul oleh Allah. Asalkan kita sungguh-sungguh mengamalkannya. Dan kitanya itu sanggup untuk merih gitu kan. Karena ada yang dibeli dengan puasa dan amalan, ada juga yang dibeli dengan alat tersebut gitu. Jadi sebenarnya sesuai yang tercantum di dalam Quran dan kitab, insya Allah tidak bid'ah dan bisa kita gunakan sebagai sababiyah. Karena kan hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di sini juga kita harus melakukan sababiyah agar lengkap usaha lahir batinnya. Begitu. Nah, sahabat IMP, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.